Nah, kira-kira bentuk soalnya mungkin akan diujikan seperti itu ya. Jadi tapi di sana akan ada nilai gradasi. Jadi misalnya kalian akan dihadapkan oleh akan ditanya berbagai hal, dan itu kalian harus bisa jawab. Untuk bisa akan membantu banget kalian untuk bisa membuat kalian menjadi familiar dengan bentuk-bentuk soal yang manapun, karena jenisnya juga lumayan banyak oleh penerbit yang juga beberapa macam gitu. Itu boleh, jadi boleh. Halo guys, berjumpa lagi dan gue Gikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat ngebahas tentang tips dan trik gue bisa menaklukkan LPDP beberapa tahun yang lalu sehingga gue bisa dapat nilai yang tertinggi di tempat gue tes. Nah, jadi ini adalah video part 2. Ini lanjutan dari video part 1 yang sudah gue upload beberapa hari sebelumnya, dan ini mudah-mudahan bisa menambah lagi informasi kalian dan memperkuat persiapan-persiapan apa aja yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus di LPDP, karena tes LPDP-nya rencananya di awal bulan Oktober ya. Jadi kalian mudah-mudahan bisa siapkan diri, termasuk juga tips-tips non teknis yang akan gue sampaikan di video ini ataupun di video yang sebelumnya. Oke, langsung aja kita mulai video part 2 ini. Let's go. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Kalau misalnya kita lanjut ke tes yang kedua, misalnya kalian lulus di SBK dan lanjut ke tes yang kedua ya, tes seleksi substansi, itu kan biasa dilakuin selang 2 minggu ya setelah SBK itu. Yang pertama tentang seleksi dokumen dulu. Jadi dokumen-dokumen apa aja yang kalian pernah upload di website LPDP itu kalian pasti akan diminta untuk menunjukkan bukti fisiknya. Nah, gue sendiri yang gue lakuin adalah setelah gue mengisi informasi di website LPDP, gue langsung mencari hard copy-nya gitu. Misalnya gini, gue memasukkan di dalam website LPDP itu bahwa gue pernah menjadi ketua OSIS di SMA kayak gitu. Nah, gue lihat di dokumen gue ternyata gue nggak punya buktinya. Nah, untuk membuktikan itu biasanya gue datang ke SMA-nya dan gue minta surat keterangan bahwa gue pernah menjadi ketua OSIS. Nah, itu sebenarnya gak akan pernah menjadi masalah kalau misalnya kalian memang benar-benar pernah menjadi ketua OSIS, karena bisa jadi kalian masih punya kenalan kan dengan guru kalian waktu di SMA ataupun pegawai tata usahanya. Nah, di situ akan lebih memudahkan gitu. Kalian tinggal kasih tahu keperluannya apa, dan kebutuhan kalian adalah surat keterangan kayak gitu. Misalnya kalian pernah mengatakan bahwa kalian dapat penghargaan, misalnya penghargaan di bidang bersihan lingkungan misalnya kayak gitu di kecamatan kalian misalnya, atau misalnya di tingkat kabupaten. Nah, itu kalian juga harus tunjukin bahwa ada sertifikat misalnya atau semacam piagam kayak gitu. Itu juga harus kalian lengkapi, karena ketika kalian diseleksi berkas itu tadi dan ketika dicek ternyata kalian tidak bisa menunjukkan bukti fisiknya, itu akan jadi kayak poin minus ke kalian, bahwa kalian bisa jadi dikatakan dalam tanda kutip berbohong kayak gitu ya. Seleksi selanjutnya, seleksi wawancara. Nah, wawancara itu seperti yang gue bilang tadi, bahwa wawancaranya itu dihadapkan dengan 3 pewawancara. Jadi dari yang pertama dari LPDP-nya, kemudian dari akademisi dari kampus, kemudian juga dari psikolog kayak gitu. Nah, persiapan gue sendiri adalah kalian coba membuat list pertanyaan. List pertanyaan apa aja yang mungkin akan ditanyakan. Nah, secara garis besar yang mungkin akan ditanyakan oleh si pewawancara ini adalah yang pertama tentang perkuliahan kalian waktu S1. Kalian S1 itu ngambil jurusan apa? Kenapa kalian ngambil jurusan itu, kendala kalian apa, kemudian kalian dulu penelitiannya apa, dan pakai metode apa, dan itu dilakukan di mana. Pokoknya seputar-seputar itulah. Kemudian kalian juga mungkin akan ditanyakan tentang tujuan kalian waktu S2 ini. Misalnya S2-nya itu ngambil akuntansi misal kayak gitu. Nah, kalian akan ditanyakan S2 di akuntansi itu alasannya kenapa, hubungannya atau korelasinya jurusan kalian ini dengan pekerjaan kalian tuh apa. Kemudian bisa jadi kalian akan ditanyakan bahwa kenapa sih harus ngambil jurusan akuntansi di universitas ini, kenapa nggak di universitas ini, kemudian dasar kalian apa gitu. Itu juga harus kalian elaborasi semua, dan kalian bikin di dalam list-list pertanyaan. Nanti list-list pertanyaan itu kalian coba jawab, dan kalian berlatih seperti seakan-akan kalian sedang diwawancarai. Nah, gue biasanya
melakukannya itu di depan cermin kayak gitu kan. Misalnya gue udah punya 100 list pertanyaan. Nah di dalam 100 list pertanyaan itu gue akan berdiri di depan cermin dan akan mencoba bertanya seakan-akan gue sedang duduk berdua dengan pewawancara kayak gitu. Jadi gue tanyain pertanyaannya seperti apa, gue berlaku sebagai pewawancara dan sekaligus gue juga berlaku sebagai orang yang diwawancarai. Nah dari situ ketika kalian sudah berlatih dengan berbagai macam jenis pertanyaan, itu akan lebih memudahkan kalian untuk menjawab. Jadi nggak akan menjadi kayak ragu-ragu atau kebanyakan bingung nantinya, karena berbagai macam opsi sudah pernah kalian coba untuk jawab. Nah selanjutnya ketika kalian sudah selesai tes wawancara itu tadi, kalian dilanjutkan dengan tes wawancara yang kedua. Nah wawancara yang kedua ini waktu gua itu diwawancarai oleh orang yang dari Pembina Pancasila kayak gitu ya. Lebih banyak ditanyain tentang pemikiran kalian tentang anti radikalisme, nasionalisme, kemudian tenggang rasa, toleransi yang kayak gitu-gitu. Nanti kalian akan ditanyakan tentang pendapat kalian kalau misalnya kalian dihadapkan dengan kasus-kasus yang ada di pemerintahan misalnya gitu. Gimana pendapat kalian? Misalnya contohnya sekarang adanya hukuman mati untuk pengedar narkoba misalnya kayak gitu. Itu kan kayak pro kontra gitu kan. Nah kalian akan diminta pendapat kalian, kira-kira kalian setuju gak dengan kebijakan pemerintah bahwa pengedar narkoba itu akan diberikan hukuman mati kayak gitu. Nah itu untuk latihannya sendiri hampir sama dengan latihan wawancara yang pertama. Kalian coba list aja pertanyaannya, tapi lebih kerucutkan ke hal-hal yang berbau dengan anti radikalisme, nasionalisme, kemudian juga tentang toleransi, tenggang rasa, kehidupan beragama, anti sara, dan lain sebagainya. Itu juga akan membuat kalian menjadi lebih familiar dan lebih gampang nantinya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh si pewawancara. Nah di wawancara yang kedua itu pewawancaranya cuma 1 orang, jadi kalian kalau gue sendiri merasakan sedikit lebih rileks ya dibandingkan yang wawancara yang pertama yang kalian dihadapkan oleh 3 orang kayak gitu. Jadi mungkin itu dulu tips yang bisa gue sampaikan ke kalian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Kalau misalnya kalian punya tips-tips lain yang bisa jadi bisa memperkaya tips ini, bisa juga komen langsung di bawah. Nah kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Dan semoga sukses ujian LPDP-nya. Tonton video-video gue yang lainnya di playlist seputar LPDP. Di situ juga udah lumayan banyak video-video yang membahas tentang tips and trik, kemudian juga latihan-latihan soal itu yang bisa mudah-mudahan bisa bantu kalian untuk mengerjakan dan bisa mendapatkan skor yang tinggi di LPDP. Oke, sekian dulu dari gua. See you next time. Have a nice day. Bye bye.